Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses waterproofing sebuah dak atap beton. Kali ini kita akan membahas proses waterproofing yang baik dan benar. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebuah pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Teman-teman tak ingin sebuah dak atap betonnya airnya menggenang seperti ini, tidak mengalir sempurna ke afur, yang bisa mengakibatkan dak atap beton ini rusak. Air yang menggenang tadi bisa merembes menembus beton, hingga mengakibatkan pecah di area bawah, sehingga tulangan dak atap beton ini terlihat seperti ini. Apabila sudah terjadi seperti ini, maka biaya perbaikannya jauh lebih mahal. Oleh sebab itu, dak atap beton harus kita persiapkan sedari awal untuk menghindari kejadian seperti ini. Ini adalah dak atap beton sebuah gedung kolam renang yang cukup lebar, di mana dak atap beton ini memiliki dua elevasi. Ada elevasi bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Dak atap beton ini yang akan kita waterproofing. Untuk waterproofing yang kita pilih yakni dengan material basic yakni semen. Dengan dak atap beton yang cukup lebar seperti ini, maka perlu persiapan yang sangat matang. Dari mulai proses pengecoran sebelumnya. Ini proses pengecorannya kita buat miring ke arah afur. Jadi kita tentukan afurnya di mana letaknya. Setelah itu kita buat kemiringan ke arah afur dengan sudut minimal 1%. Sebelum proses waterproofing, kita harus pastikan pekerjaan di area dak atap beton ini semuanya harus selesai. Jadi tinggal proses pekerjaan waterproofing. Oleh sebab itu, pekerjaan konstruksi atap ini harus selesai. Atap baja ini, termasuk juga proses penutupannya. Untuk penutup dari gedung ini kita gunakan bitumen plus kaca. Jadi proses waterproofing di dak atap beton tidak boleh ada bebarengan dengan pekerjaan lain, khusus waterproofing. Kalau tidak nanti waterproofingnya akan rusak. Untuk waterproofing yang kita gunakan dengan waterproofing berbahan semen, yakni produknya Sika Top 107. Ini dua komponen, ini komponen cairnya, ini 5 kilo, seperti ini. Dan ada lagi komponen semennya. Untuk komponen semennya 20 kilo seperti ini, satu sak. Jadi satu paket harus habis antara semen 20 kilo dan cairan yang 5 kilo. Harus habis bebarengan. Untuk bahan tambahan waterproofing, kita gunakan membran seperti ini. Ada yang menyebut membran tisu. Bentuknya seperti tisu basah. Kalau dulu ada membran pakai serat fiber, karena ini luasan dak atap terlalu besar dan lebar, maka lebih efektif kita gunakan membran tisu seperti ini. Kita beli yang gelondongan, seperti ini. Pernah saya bahas mengenai waterproofing saat menggunakan membran ini. Ada teman yang bertanya, apakah wajib menggunakan membran? Menurut saya, kalau ada budget lebih, baiknya kita gunakan membran. Tapi kalau budget terbatas, boleh tidak pakai membran. Kalau kata orang, ada uang, ada barang, ada uang, ada kualitas. Langkah awal sebelum proses waterproofing dak atap beton ini, yakni kita bersihkan dulu dak atap beton ini dari kotoran.
baik itu lumut, debu, pasir, bekas dari semen, dan lain sebagainya. Jadi wajib kita bersihkan dulu, seperti ini. Untuk bersihkan bisa pakai sikat besi, bisa pakai sapu, dan lain sebagainya. Sembari yang lainnya membersihkan dak atap beton, ada pekerja yang menyiapkan adonan waterproofingnya. Ini yang warna putih adalah komponen cairnya, ini yang 5 kilo. Sedangkan yang dalam sak ini komponen semennya 20 kilo. Jadi takarannya harus habis bareng, yang semen 20 kilo, yang cairan 5 kilo. Jadi dikira-kira, jangan sampai ada yang tertinggal salah satu. Kebanyakan yang tertinggal atau tersisa adalah semennya mengendap di dalam ember. Apakah boleh dicampur dengan air biasa? Kalau saya bilang jangan, karena nanti mutunya akan berbeda. Jadi komponen ini harus habis bebarengan. Saya pernah bahas bagaimana caranya agar komponen ini bisa habis bebarengan. Mungkin bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Setelah proses pembersihan selesai, bisa lanjut ke proses waterproofing. Proses waterproofing ini langsung kita kuaskan pada permukaan beton. Ini masih lapis pertama teman-teman ya. Jadi seperti ini, bisa kita kuaskan seperti ini. Mungkin ada teman yang bertanya apakah bisa pakai roll cat? Bisa dan boleh, namun biasanya lebih boros nantinya. Makanya ini kita gunakan kuas yang 4 in secara perlahan. Setelah lapis pertama selesai, lalu kita beri membran di atas lapis pertama yang masih keadaan basah. Seperti ini membran kita taruh di atas waterproofing lapis pertama yang keadaan masih basah. Ini kita ratakan, kita rapikan membran. Lalu kita beri lapis kedua. Lapis kedua ini berada di atas membran. Ini kita basahi dulu untuk membrannya. Setelah kita basahi dan kita ratakan, baru kita beri lapis kedua. Jadi lapis kedua ini berada di atas membran teman-teman ya. Dan untuk pekerja yang melakukan proses waterproofing ini harus orang yang teliti dan telaten. Karena pelan-pelan satu persatu kita kuas. Jangan sampai ada yang terlewat. Makanya kalau tadi saya bilang kalau ada budget, baiknya kita beri membran. Kalau memang tidak ada budget, ya udah kita pakai waterproofing biasa aja, minimal 2 lapis. Dan ini produknya tadi, sekali lagi saya tidak ada kerjasama dengan produk Sika, tapi memang ini yang sering saya pakai, produknya Sika untuk proses waterproofing. Bisa teman-teman saksikan 2 komponen, semen dan cairan. Adapun kelebihannya ini berfungsi sebagai kedap air yang baik, daya rekat yang baik, aman untuk tangki air, siap pakai. Ini ada 2 komponen, A dan B, cairan dan juga semen. Dan ini bisa teman-teman saksikan waterproofing pada dak yang sisi atas sudah selesai.
Ini tinggal waterproofing yang dak sisi bawah. Jadi nanti airnya ini berada mengalir ke dak yang sisi bawah. Ini dibuat miring ke arah dak sisi bawah seperti ini. Dan ini adalah pelapis membrannya tadi. Membran model tisu. Kita beli gelondongan. Karena ini luasannya sangat besar dek atapnya, maka kita gunakan membran seperti ini. Tidak lagi kita gunakan membran yang serat fiber. Ini tinggal dek yang sisi bawah, nanti kita waterproofing. Jadi dek yang sisi atas ini sudah kita setting miring ke arah dek yang sisi bawah. Jadi cornya ini sudah kita buat miring, kita setting kemiringan ke arah bawah. Ini diharapkan air dari dek atas ini turun mengarah ke dek sisi bawah. Ini kita buat overlap untuk membrannya ini teman-teman ya. Dari sini kita buat overlap seperti ini. Nanti kita tumpuk membran yang di dek sisi bawah. Dan ini proses waterproofing pada dak sisi bawah sedang berjalan. Ini lebarnya kurang lebih dak sisi bawah ini yakni 1 meteran. Itu bisa teman-teman saksikan, pekerja sedang melakukan proses waterproofing. Air dari dak sisi atas diharapkan turun ke dak sisi bawah lalu mengarah ke afur ini. Ini sudah kita siapkan afurnya. Karena luasan atap beton ini sangat luas, maka untuk pekerjaan waterproofing ini tidak cuma dilakukan satu orang. Ini ada tukang yang lainnya juga melakukan proses waterproofing. Ini proses pembersihan terlebih dahulu. Ini kita bersihkan daknya. Lalu kita basahi daknya dan kita kasih lapis pertama seperti ini. Setelah lapis pertama selesai dan keadaan masih basah, kita beri membran di atasnya seperti ini. Kita rapikan membran, kita ratakan, dan kita beri lapis kedua yang berada di atas membran. Lakukan hal seperti ini sampai semua dak atap beton tertutup waterproofing secara sempurna. Dan ini bisa teman-teman saksikan, ada yang sudah di waterproofing, ada yang belum di waterproofing untuk dak atap betonnya. Serba-serbi mengenai waterproofing. Ada banyak tipe waterproofing yang ada di pasaran. Beberapa jenis. Ada yang model semen seperti ini. Ada juga yang seperti cat, bisa aquaproof ataupun no drop. Ada yang model aspal. Tapi yang sering saya pakai adalah model seperti ini, berbahan dasar semen. Dari video yang pernah saya bahas, ada beberapa teman yang menanyakan, apakah komponen A dan B ini boleh dicampur dengan air biasa? Kalau saya bilang jangan dicampur air biasa, karena itu sudah satu paket. Kalau dicampur air biasa, maka kekuatannya akan berkurang. Ada juga yang menanyakan, apakah boleh tanpa membran? Sekali lagi, kalau ada budget yang lebih, baiknya kita gunakan membran. Tapi kalau budgetnya minim, nggak pakai membran nggak apa-apa. Tapi minimal 2 lapis. Ada lagi yang bertanya, setelah di waterproofing seperti ini, apakah sudah selesai atau perlu penambahan plester aji?
Kalau saya bilang baiknya diplester dan diaji. Karena teman-teman tahu sendiri, untuk waterproofing ini mungkin ketebalannya sekitar 2-3 mili. Sangat rentan apabila kena sinar matahari dan hujan terus-menerus. Makanya baiknya diplester dan diaji mengarah ke afur agar air tidak ada yang menggenang. Jadi langsung habis menuju ke afur. Ada juga beberapa teman yang bertanya, apakah dak atap beton yang airnya menggenang di atasnya hingga mengakibatkan rembes sampai ke bawah, ini bisa diperbaiki dengan metode seperti ini? Kalau saya bilang bisa. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan air tersebut menggenang. Apakah daknya yang melendut atau turun, atau baloknya yang terjadi lendutan turun akibat tidak bisa menahan beban dak atap beton tersebut. Kalau seperti itu, baiknya diperbaiki dulu strukturnya. Karena apa? Kalau tidak diperbaiki, maka tiap tahun biasanya terjadi penurunan pada dak tersebut, hingga mengakibatkan air menggenang tidak bisa mengalir ke arah afur. Setelah proses perbaikan struktur selesai dan diyakini tidak ada penurunan lagi untuk dak atap betonnya, selanjutnya bisa dilakukan metode waterproofing seperti ini. Setelah proses waterproofing seperti ini selesai, lanjut kita plester aji di atas waterproofing, yang dimana nanti plester aji diarahkan miring ke afur, bertujuan agar air langsung mengalir menuju afur agar tidak menggenang di atas dak atap beton. Demikian proses waterproofing dak atap beton dengan material basic yakni semen. Produknya Sika, yakni Sika Top 107. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.